Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu di Agung 37 Samawa. Untuk hari ini kita ngambil tema tentang cara gosok gigi yang baik dan benar. Jadi memang gigi ini adalah alat vital yang bisa untuk merasakan kenikmatan ketika kita bisa mengunyah dan merasakan. Sehingga diharapkan dengan gigi yang baik dan gigi yang bersih, gigi yang sehat, sehingga hidup kita menjadi lebih nikmat, hidup kita menjadi lebih maksimal itu. Jadi memang perawatan gigi itu memang harus dimulai dari sejak kecil ya. Makanya ada anekdot ketika giginya kecil kuat, kedepannya dewasanya juga akan lebih kuat. Dan alhamdulillah Agung di usia-usia segini pun masih sangat-sangat sehat dan sangat-sangat kuat gitu. Karena memang dari awal alhamdulillah Ibu Agung itu luar biasa dalam mendidik anak, khususnya di dalam perawatan gigi. Jadi gosok gigi itu adalah wajib. Gosok gigi itu adalah mutlak. Dan sampai sekarang alhamdulillah bahkan gosok gigi bisa sampai 3 kali. Pagi mau mandi, sore mau mandi, kemudian terakhir mau tidur itu gosok gigi yang benar-benar menurut Agung bagus itu. Belum lupa juga ketika kita ke kamar kecil atau habis makan itu pasti kumur-kumur untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam gigi itu. Jadi memang luar biasa dulur gigi. Selain juga sehat, juga dari sisi mohon maaf penampilan juga lebih berbeda ya. Ketika gigi kita masih utuh dan gigi kita masih kuat itu. Khususnya di bidang makanan, jadi makan sate nanti nggak usah di blender. Itu maksudnya. Makan sate, makan apa, jadi nggak usah di blender, jadi lebih menikmati dan nikmati itu. Kayak hidup sehat, salah satunya adalah dengan cara menggosok gigi yang baik dan benar. Nah sebetulnya gimana cara gosok gigi yang baik yang benar untuk kesehatan? Jadi ringkasnya adalah, simpelnya adalah ketika kita sudah menggosok gigi ya, tentunya sebelum gosok gigi kita harus kumur dulu. Terus kemudian sikat giginya itu harus dibersihkan secara total. Jadi sebelum dipakai bisa jadi tadi malam itu sikat giginya diencoki itu bahasa Indonesia apa ya? Dihinggapi kecoa atau lalat atau semut atau apapun lah. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar langsung dipakai gitu ya jangan. Jadi mulai dibiasakan untuk ketika mau menggosok gigi, sikat giginya harus bersihkan dulu, terus baru dikasih odol atau pasta gigi itu, pasta gigi. Nah setelah dari pasta gigi tadi kita kan tentunya kumur-kumur. Nah kumur-kumur itu, jadi ketika kumur-kumur itu juga mengandung pembersihan secara ini, atau dalam bahasa cucian itu harus ditelesi, dibasahin. Nah itulah baru kita menggosok gigi secara teratur. Nah cara gosok gimana ya, pelan-pelan, harus lembut dan harus jangan terlalu kasar. Nanti kalau kasar giginya bisa yang ogak-ogak itu, yang apa, gampang patah itu malah lebih patah kalau gosok giginya keras-keras itu. Jadi setelah gosok gigi setelah gosok giginya lembut dan pelan-pelan itu coba diresapi dan dirasakan ya. Nah yang terakhir ini yang banyak orang yang tidak pernah mengerti akan puncak dari kesempurnaan gosok gigi. Apa itu? Ya itu yang jelas gini, ketika kita sudah gosok gigi, dipikir kita selama ini yang biasanya itu kan sudah selesai, padahal itu belum. Karena apa? Kita ini kan kadang mohon maaf, ada yang merokok, ada yang makan santan-santanan, ada yang minum kopi, ada yang gulanya banyak. Nah itu harus dikeluarkan, riak-riak yang di dalam itu harus dikeluarkan. Agar apa? Agar pernapasan kita lebih sehat dan pernapasan kita lebih segar itu. Caranya gimana? Jadi setelah gosok gigi selesai, kan masih ada sisa itu di pasta giginya. Nah, lidah itu dijulurkan. Terus digosok dengan pakai sikat gigi tadi, pelan-pelan sampai kita mutah atau riak. Nah, riak-riak itu keluar. Nah, disitulah sumber dari segala penyakit itu dari situ. Sumber dari segala penyakit khususnya bagi yang mohon perokok. Kalau mohon maaf, kalau bisa sampai nun sewu, sampai hoe-hoe gitu. Hoe itu mengeluarkan riak-riak semua. Mengeluarkan riak-riak, kotoran-kotoran yang selama ini nempel. Dan kita tidak sadar. Karena nempel dan tidak sadar akhirnya menjadi membatu atau membekas dan bertumpuk-tumpuk.
Nah, itulah puncak dari segala gosok gigi yang baik, harus dikeluarkan riaknya. Tidak apa-apa, mungkin suaranya terdengar keras sampai huek-huek sampai apa. Tidak apa-apa, pertama kali mungkin seperti itu, karena itu kan mengeluarkan riak-riak, mengeluarkan kotoran. Gitu. Jadi itu yang paling penting itu. Sehingga kalau riak-riaknya keluar, terus giginya bersih, sehingga pernapasan sehat. Semuanya akan sehat itu, karena sudah keluar di sedikit-sedikit. Karena kan tiap hari kita kan minum gula ya. Gula. Nah, itu kalau penumpukan gula kan menjadi riak sebelum masuk ke dalam perut dan sebagainya. Nah, itu dikeluarkan dulu karena itu sifat, mohon maaf, mungkin amandel atau apa ya, itu bisa mengurangi masuk ke dalam perut untuk jangan sampai masuk ke perut dulu. Kalau sudah masuk ke perut dulu, waduh bahaya itu. Tambah sakitnya tambah tidak karu-karuan itu. Makanya harus dibersihkan dengan cara disikat-sikat lidahnya sehingga keluar riaknya. Hoak, 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 seperti itu. Mungkin pertama kali jijik ya yang mendengarkan ya. Tapi ya bagaimana lagi, wong itu untuk kesehatan kita itu. Coba nanti di dulur-dulur, rekan-rekan teman baik Agung 37 Samawa. Coba itu dicoba dulu. Dipraktekan dan dirasakan gimana setelah mengeluarkan riak-riak yang di dalam tubuh tadi, khususnya yang suka minum kopi. Karena kan kopi terus gula khususnya itu kan mengandung riak tadi yang nempel itu loh. Nah, itu kalau bisa dikeluarkan, waduh, seger banget itu. Dan alhamdulillah Agung merasakan itu. Jadi sekarang Agung itu kalau gosok gigi itu tidak serta-merta selesai setelah gigi dibersihkan, tapi tetap dikeluarkan di sisi riaknya tadi. Dengan cara apa? Disikat lidahnya. Lidahnya dijulurkan, terus kemudian disikat. Nah, kalau sudah disikat lidahnya, itu nanti akan keluar riak-riaknya. Ya mungkin semuanya di keluarga itu mungkin dibilangin ya. Mungkin gosok gigi sekarang cara Agung 37 Samawa ya, dicoba untuk riak dikeluarkan. Itu. Dan luar biasa itu, seger banget. Dan alhamdulillah giginya benar-benar bersih, giginya benar-benar putih, dan yang jelas pernapasan itu kuat. Sehingga kalau kita tahlil itu keras itu enak itu, tidak ada batuk-batuk, tidak ada ngos-ngosan itu. Karena secara fisik itu giginya juga bagus, terus salurannya, riaknya juga berkurang banyak, bahkan hilang itu. Kalau tiap hari digosok terus seperti itu kan pasti hilang. Karena kalau boleh jujur, kita tiap hari itu minum gula. Minum gula. Gula itu tidak harus gula pasir, tapi makan nasi itu juga mengandung gula, karbohidrat. Nah, itu kan nggak sadar kita. Kita nggak sadar untuk terus melakukan hal-hal seperti itu selama bertahun-tahun. Coba dibayangkan, bertahun-tahun numpuk akhirnya. Nah, makanya sakit tenggorokan, sakit batuk-batuk, karena ada hal yang tersumbat itu. Enaknya di situ. Kalau kita udah tahu ilmunya, kita harus dipraktekkan. Nah, mungkin hal ini bagi yang sudah mendengar mungkin tidak apa-apa. Diingatkan lagi. Bahwa ternyata gosok gigi itu tidak hanya giginya yang dibersihkan, tapi juga lidahnya. Untuk apa? Untuk menarik riak-riak yang di dalam. Dan riak-riak itu sebetulnya kan kalau boleh jujur, itu kan kotoran yang tersumbat atau mengental gitu. Makanya kalau kita terlalu makan atau minum yang gulanya, atau gulanya bukan gula murni, itu kan pasti ada sifat jendel. Jendel itu bahasa Indonesianya apa ya? Jendel itu apa, ganjel lah, ganjel itu mengganjal. Ada semacam riak-riak itu, dan itu harus dikeluarkan. Coba riak itu dimasukkan ke perut. Yang terjadi apa kan? Kasihan perutnya, kasihan yang mencerna perutnya itu. Itu yang harus dilakukan ya. Ya, semoga inspirasi dari Agung 37 Samawa membawa inspirasi untuk hidup sehat ya, nggih dulur nggih. Jadi gosok gigi yang baik dan benar serta sempurna adalah keluar riak sekalian. Sehingga kalau ini dilakukan secara rutin, insya Allah kesehatan khususnya di gigi dan kesehatan secara tubuh secara keseluruhan lebih maksimal. Oke, saya kira itu dulu dulur. Semoga inspirasi tadi membawa manfaat, dan kalau bisa di-share ke teman-teman yang lain nggih, karena banyak yang tidak mengerti, banyak yang tidak tahu, bahkan banyak yang tidak ngeh tentang kebersihan gigi dan kebersihan tentang riak-riak yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga share panjenengan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman atau saudara-saudara sekalian yang khususnya perokok berat itu. Jadi kita harus melindungi teman-teman baik kita, dan kita harus menyadarkan. Tugas kita adalah hanya menyadarkan
terserah beliau. Tapi kalau itu bermanfaat sekali, luar biasa. Agung bersyukur bisa memberi tips yang tentunya bukan dari Agung, tapi dari teman baik Agung yang memberikan inspirasi ini. Terima kasih dulur semuanya. Sampai ketemu di Agung 37 Samawa dengan inspirasi, motivasi, tutorial, dan sedikit guyonan. Nggih. Jangan lupa tetap dukung channel Agung 37 Samawa dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng. Dan kalau baik, mohon di-share ke teman sebagai ilmu. Karena sedikit apapun ilmu, kalau di-share akan memberi manfaat yang luar biasa. Nggih. Jangan remehkan ilmu. Ilmu harus dipahami, ilmu harus dicari, ilmu harus dipraktekkan. Sehingga dengan ilmu kita akan menjadi lebih maksimal, lebih berdaya, dan tentunya terus berkarya. Terima kasih. Semoga menginspirasi. Semangat pagi. Salam ASB. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Matur sembah nuwun.